Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 601 dari wanita usia 47 tahun cerai hidup. Salam Pak Erastus, saya mau tanya apakah Tuhan marah kalau saya cerai hidup? Dalam kurung saya cerai karena KDRT dan mertua ipar saya ikut campur. Saya berumah tangga sudah 16 tahun dari awal rumah tangga. Saya sudah dicampurin sama mertua saya. Dari saya tidak boleh punya anak dan keluarga saya tidak boleh datang ke tempat saya, takut minta duit. Tidak boleh punya anak. Saya dari keluarga sederhana. Suami saya suka mabok dan suka memukul saya di depan anak saya dan di depan umum. Bukan sekali dua kali saya, tapi sering. Kalau ada yang dicari nggak ada saya ditonjok. Singkat cerita, saya gugat suami dan saya berpisah sama suami. Dua anak ikut saya. Yang saya mau tanyakan, apakah langkah saya udah benar, Pak? Benar. Udah benar banget ya. Kamu hidup dengan monster seperti itu, kamu kehilangan hidup. Lebih baik kamu tidak teruskan perkawinan itu, tapi tidak menikah lagi. Ya, kamu cari Tuhan. Ikut saya ya. Truth ID, kita berkemas-kemas pulang ke surga. Kita merindukan langit baru, bumi baru saja ya. Usia muda 47 tahun, udah gak usah menikah. Oke? Selamat datang di dunia kami. Welcome to my world. Heran tuh, bisa loh kamu dilarang tidak menikah. Tidak boleh, maksudnya dilarang tidak boleh punya anak. Aduh, gak ngerti saya. Tidak boleh punya anak, jika ini benar, wah keterlaluan. Dan keluarga kamu tidak boleh mengunjungi kamu, suami mabok memukul kamu depan anak, depan umum, bukan sekali dua kali. Udah bagus cerai ya. Jangan kumpul lagi sampai Tuhan datang kembali menjemput kamu dan menjemput saya pulang ke surga. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 35 tahun. Pak Pendeta, bagaimana cara memberikan nasihat pada suami agar tidak kecanduan pornografi dan hiburan lain? Saya sudah lama bergumul dan berdoa pada Tuhan, namun sampai saat ini masih belum Tuhan memulihkan suami saya. Mungkin belum saatnya tiba. Mohon dukungan doanya Pak Pendeta agar suami saya sadar dan bertobat pada jalan Tuhan dan saya diberi kekuatan. Jika saya beri nasihat dia acuh. Dia bahkan bersumpah palsu untuk tidak menonton. Saya tidak suka dia bersumpah demi nama Yesus untuk kebohongan. Yang kamu lakukan sekarang diam, tapi hidupmu berubah. Kamu bisa menggarami dia. Ya, kamu bisa menggarami dia. Cukup ya. Kamu bisa merubah hidupnya dan kamu berdoa agar Tuhan akan melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa untuk membela kamu.
Jadi kamu jangan banyak ngomong lagi, nanti dia sumpah palsu dan lain-lain, dia akan menghalalkan segala cara untuk menyakiti kamu. Jadi kamu diam saja, hidup kamu berubah dan memberkati dia. Suamimu pasti sudah masih muda maksud saya. Beda dengan ibu yang tadi gugat cerai sudah hampir 50 tahun, suaminya mungkin lebih. Jadi jangan cerai dulu ya. Kamu masih berharap suamimu bisa balik bertobat ya. Jadi ingat, diam, jangan banyak bicara. Doakan dia dan kamu berubah. Berubah total dengan perubahan yang luar biasa, itu bisa memberkati, mengubah suamimu. Jadi jangan hanya berdoa, jangan hanya minta tolong orang, mendoakan, tapi kelakuanmu berubah. Dari wanita usia 27 tahun sudah menikah. Salam Pak Gembala. Terima kasih Pak, saya sudah mendengar jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan di Abam. Ini saya Pak yang ingin sekali mau keluar dari Kepri. Saya tidak pernah ribut berkelahi dengan mertua dan keluarga. Saya terutama dari keluarga suami pun, saya tidak pernah ribut atau bermasalah. Hanya saja mereka tidak suka sama saya dan saya tidak tahu apa alasannya. Bahkan sampai saya dijelek-jelekan pun saya nggak pernah balas. Justru saya diam dan sering nangis. Itulah cara saya meluapkan kekesalan saya. Suami pun suruh saya mengalah dan diam, saya turuti. Ketika saya sakit pun dibilang pura-pura, saya diam, justru suami pun dimarahin karena membuat bubur ketika saya sakit. Mereka suruh saya buat makanan sendiri, padahal saya sudah lemas karena dehidrasi. Seperti yang Bapak bilang, mungkin iya saya sakit Pak. Rasanya sampai sesak karena saya tidak mau melawan, sampai kami dijelek-jelekan oleh keluarga sendiri. Ke gereja pun kami diam Pak, karena kami nggak mau ribut dengan keluarga. Itulah yang kami hindari, itulah yang membuat saya jadi tidak nyaman di sini Pak. Keluarga sendiri tidak mendukung, bahkan menjatuhkan kami. Semakin saya menangis sama Tuhan, kenapa saya merasa ujian ini semakin sakit Pak. Saya merasa sudah seperti orang di ambang depresi, diam-diam suka nangis. Ketika difitnah saya tidak akan membela diri Pak, justru saya nangis. Saat ini saya takut untuk ketemu orang, terutama keluarga, dan sulit percaya orang lain. Karena saya merasa saya ini sudah buruk dan tidak layak untuk ditemani karena fitnah yang kami terima. Apakah salah Pak jika saya menghindar kalau bisa jauh dari orang-orang yang selalu menjelekkan dan menjatuhkan kami, sementara ada orang lain yang bukan keluarga sedarah mendukung dan menganggap kami sebagai keluarga? Kamu kehilangan keluarga tapi kamu mendapat keluarga baru. Tuhan pasti akan mengirim orang-orang yang bisa mendampingi kamu. Jadi kamu juga tidak perlu persoalkan apa penilaian orang terhadap kamu. Kalau kamu masih memikirkan ini, berarti kamu masih punya harga diri, kesombongan. Terserah orang menilai apa. Yang penting Tuhan menilai baik. Jika ada kejahatan dosa, kamu akui, kau minta ampun kepada Tuhan. Yang penting Tuhan menilai kita baik. Jadi kalau kita salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Orang mau bicara apa? Jangan. Kamu pikirkan itu menjadi penjara dan belenggu untuk kamu. Akhirnya kamu memberhalakan masalah itu. Itu yang Tuhan tidak suka. Masa bodoh. Yang penting Tuhan berkenan. Oke? Saya bukan mencari kenyamanan Pak, karena memang dunia ini bukanlah tempat yang nyaman. Hanya saja saya capek menghadapi situasi ini terus Pak. Kamu capek atau tidak tergantung diri kamu. Kalau kau bilang bukan masalah, masa bodoh, yang penting aku menyenangkan Tuhan. Jadi tidak capek. Kamu dibenci, kamu difitnah, itu merupakan latihan untuk menjadi orang yang bisa mengampuni musuh, besar jiwa, menerima kenyataan hidup pahit dengan ucapan syukur. Kamu jadi hebat. Nggak kebeli suasana seperti ini. 4 tahun ini saja yang kami hadapi, semakin kami diam, semakin kami disakiti. Ya, tapi akan berhenti. Akan berhenti.
akan selesai. Ada ujungnya. Dan kamu berbahagia melalui persoalan ini, kamu akan menjadi dewasa. Ya, jadi bertahan terus. Kita sama-sama berdoa setiap pagi mendengarkan Truth ID, kamu akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, oke? Tuhan menyertai kamu. Jangan memanjakan perasaan. Oke? Jangan mengharap orang lain mengerti kamu. Kita belajar mengerti apa yang orang lain lakukan karena mereka berhak berbuat apa saja. Semua dikembalikan kepada Tuhan. Dan kamu menjadi kekasih Tuhan. Haleluya. Oke, dari wanita usia tidak jelas ini. Salam Bapak Rohani, di sini saya meminta pendapat dari Bapak tentang saya dekat dengan seorang laki-laki. Sudah 5 tahun tapi belum saling bertemu langsung. Kita terpisah jarak pada saat dia melamar kerja di suatu PT. Dia nggak punya biaya makan dan transportasi. Setiap saat telepon saya dan bilangnya habis uang makan, uang rokok, uang bensin. Nah, saya kasihan, saya transfer uang tapi nggak banyak. Hampir 3 minggu saya biayai dia. Terus saya juga setiap hari doa subuh nggak pernah absen untuk bergumul agar dia bisa diterima. Berjalannya waktu dia diterima. Orang pertama yang tahu dia diterima adalah saya. Sudah mulai kerja. Bulan pertama gajian dia nggak ingat saya. Bulan kedua juga sama. Sampai bulan Maret ini. Dia nggak pernah ingat kebaikan saya. Saya nggak menuntut banyak. Kalau kamu masih ada kebutuhan lain, saya hanya mau dia telepon dan ngomong. Saya masih pakai duit. Jadi uang kamu saya bilang bisa ganti. Kalau ada pembicaraan begitu kan sama-sama enak. Ini tidak sama sekali. Dia mulai jarang telepon. Tapi saya setiap hari berdoa menangis. Kok sakit banget Tuhan. Ada orang begini. Lupa kebaikan orang secepat itu. Tapi dengan menangis ke Tuhan nanti saya lega. Perasaan marah hilang. Tapi kalau ketika saat doa penyembahan yang terlintas orang itu. Apakah saya ini masih sakit hati atau gimana Pak? Kamu sakit hati. Kamu merasa terlukai. Kamu dikecewakan, kamu dirugikan, dan kamu merasa dikhianati. Tapi saya sudah ikhlas Pak saja karena saya percaya Tuhan gantikan berkat ke saya. Juga lebih baik dan cukup. Tapi saya berdoa bilang Tuhan, gaji yang dia terima itu nggak bakalan bertahan lama. Karena dia mencari keuntungan dengan cara begitu. Sedangkan saya kasih uang ke dia itu dengan hasil kerja keras saya. Tapi kata dia saya kan nggak minta. Walaupun nggak minta terus kenapa telepon bilang ini habis itu habis. Aish. Pria ini nggak benar. Ini pria tidak benar, 100% nggak benar. Ini, aduh. Ingat ya, jangan urusan dengan laki-laki macam ini. Saya tetap sabar, hanya Tuhan yang tahu karena saya memberi itu dengan kekurangan aku, bukan kelebihan aku. Tapi kamu dengan gaji yang banyak dapat duit lupa orang yang ada pada saat susah. Nanti uangmu itu nggak jadi berkat juga buat kamu. Kamu nggak usah begitu bicara ya. Nggak usah, biar Tuhan yang berurusan dengan dia, Tuhan mau menghukum dia atau mau buat apa, terserah Tuhan. Mungkin itu cerita dari hati saya yang tersakiti, semoga Tuhan pulihkan hatiku. Makasih Bapak Rohaniku, khotbah-khotbah Bapak mengubah saya dalam hal kehidupan. Sehat-sehat terus ya Pak, God bless. Ini nak, kamu tuh pasti usianya ya bangsa 30-an. Kamu belum menikah, kamu pengen cepat punya jodoh. Kamu kenal pria, kamu expect, kamu harap dia bisa memberikan kamu kehidupan yang berbunga-bunga. Kamu menantikan kehadirannya, ternyata dia bukan pria yang baik. Forget him. Lupakan dia. Sama sekali kamu jangan terima telepon dia dan kamu jangan telepon dia. Ingat, jangan berharap lagi. Pria ini racun, ya. Oh, ini racun ini. Sampai dia bilang, aku enggak minta kok. Loh, ini omongan apa? Dia bilang, aku habis ini, aku habis itu. Kan minta dengan cara lain. Ini pria membahayakan. Ingat ya, kalau kau masih berharap ke dia, masih memikirkan dia, waduh, kamu celaka nak. Lupakan dia. Jangan terima teleponnya dan jangan menghubungi dia. Anggap dia mati dan tidak pernah kenal. Ingat ini. Oke. Kok jadi saya yang marah ini?
Aduh, kasihan ya. Dari duda usia 50 tahun. Pak Pendeta Erastus yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah lama menunggu kiranya ada yang bertanya seperti pertanyaan yang sudah lama terpendam di hati saya. Tapi nggak pernah ada yang bertanya. Saya takut Tuhan marah atas pertanyaan yang sudah lama terpendam di hati ini. Sebelum saya bertanya atas pertanyaan tersebut, apakah ada pertanyaan yang bisa melukai perasaan Tuhan? Sekiranya ada, saya pasti batalkan pertanyaan itu. Pertanyaan saya bukan dari sumber lain, tapi dari firman Tuhan yang berdasarkan analogi sendiri. Bapak. God bless you, Pak Eras. Maaf Bapak, masih ada sambungan. Apabila tidak ada pertanyaan yang tidak berkenan, oh Tuhan, yang temanya dari Bible, maka pada episode berikutnya saya akan bertanya pertanyaan yang selama ini terpendam di hati saya. Kalau belum ada anak-anak Tuhan yang bertanya, pertanyaan yang saya maksud, baiknya mudah-mudahan ada yang bertanya lebih dulu. Maaf ya Bapak kalau kata-kata saya terlalu panjang. Saya jadi belum menemukan pertanyaan apa yang kau maksud. Kalau yang kau maksud, apakah ada pertanyaan yang bisa melukai perasaan Tuhan? Bisa saja jika kalau orang bertanya dengan maksud-maksud yang salah. Pertanyaan yang memojokkan, pertanyaan yang mau meninggikan diri, bisa. Bukan pertanyaan itu sendiri saja yang bisa bikin masalah. Tetapi sikap hati kita dalam menyampaikan pertanyaan. Itu ya. Tetapi kalau mau bertanya, bertanyalah. Jangan takut kalau hal itu menyakiti hati Tuhan. Kalau kita tulus memang mau tahu, ya enggak apa-apa. Ya. Kan ada orang bertanya karena memang mau menguji kemampuan yang ditanya. Kalau bisa mempermalukan dia. Kalau dia tidak bisa menjawab. Nah, niat-niat seperti ini salah. Ya. Oke. Dari wanita usia 33 tahun. Karyawan swasta sudah menikah. Salam Pak Eras, saya adalah seorang yang baru memeluk Kristen selama 6 tahun. Selama perjalanan keimanan saya dari sejak masuk sampai saat ini, saya mengalami banyak fluktuasi keyakinan, ya, naik turun maksudnya. Pernah suatu ketika sampai saya merasa menyesal berpindah agama dan ingin kembali ke keyakinan saya sebelumnya. Karena saya tidak merasa berjumpa dengan Tuhan ketika saya memeluk Kristen. Beruntung saya dipertemukan dengan Pak Eras sekitar tahun 2019. Pertama kali saya memasuki GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Hati saya langsung pecah. Seperti ada sesuatu yang menarik rasa sesak, dendam dan benci dari dalam tubuh saya. Dan hari-hari ini hati saya sangat terenyuh dan bersyukur melihat Pak Eras dan orang-orang yang setia berdoa. Saya ingin jatuh tersungkur bersujud berdoa bersama dengan Pak Eras dan para jemaat yang setia. Namun pekerjaan saya mempersempit kemungkinan tersebut dan hanya bisa mengikuti secara online kecuali hari Minggu. Pak, dalam perjalanan ini ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam diri saya dan terkadang mengambil fokus saya. Jika berkenan mohon dijawab. Yang pertama, mertua saya memiliki sebuah gereja di mana seluruh anak dan menantunya menjadi pelayan termasuk suami saya. Namun seperti yang saya katakan, saya tidak menemukan Tuhan dalam gereja tersebut. Bahkan saya merasa menyesal dan ingin kembali ke agama saya yang sebelumnya atau ke keyakinan saya sebelumnya. Sehingga saya berpindah gereja ke tempat Pak Eras dan saya tidak ingin berpindah lagi. Sehingga suami saya pun mengikuti kemauan saya dan tidak lagi melayani di gereja sebelumnya, gereja bapaknya ya. Apakah salah Pak? Tidak salah. Apakah yang seharusnya saya lakukan Pak? Tetaplah ke GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Setelah itu bukan tidak mungkin kamu bisa memberkati gereja mertuamu. Sekarang belajar dulu di GSKI Kelapa Gading ya. Mall Arta Gading lantai 5. Sangat sulit mengalahkan ego saya karena saya berprinsip bahwa dalam hal keyakinan dan Tuhan saya tidak ingin ikut-ikutan. Top
prinsipmu bagus. 2, terkadang saya bingung Pak, mengapa Bapak sering muncul dalam mimpi saya beberapa kali, dan dalam mimpi Bapak menghadiahi saya sebagai murid. Bahkan seperti ada pesan bahwa Bapak telah membayar perjalanan saya ke Israel dan memerintahkan saya untuk mengganti baju lama saya, pakaian lama saya dengan pakaian baru yang menurut mimpi saya tersebut syarat akan makna. Saya juga pernah bermimpi bahwa Pak Eras datang ke kampung saya, di mana seluruh penduduk kampung mengikuti Pak Eras, padahal seluruh penduduk kampung saya beragama Islam. Dan Pak Eras mengganti pakaian yang Bapak kenakan dengan pakaian seperti jubah lusuh dan tudung seperti yang Yesus kenakan. Sebenarnya bagaimana kedudukan mimpi dalam Kristen atau Alkitab, Pak? Mimpi bisa aktivitas jiwa di bawah sadar, tapi mimpi bisa pesan Tuhan. Memuat pesan Tuhan. Ya, oke. Adakah mimpi seperti pesan atau hanya bunga tidur seperti yang dikatakan banyak orang? Bisa merupakan pesan Tuhan. 3. Setelah mengikuti ajaran-ajaran Pak Eras, pernah suatu ketika untuk pertama kalinya saya melakukan doa pribadi sejak menjadi Kristen. Dan saya tidak pernah merasakan berdoa dengan peristiwa yang membuat saya bingung. Tubuh saya merasakan bahwa bumi berputar dan dengan begitu cepat dan dahsyat seperti akan melesat, Pak. Ternyata hal ini juga tidak sekali terjadi. Tapi tiap kali berdoa, bahkan pada saat itu terjadi mulut saya yang seorang introvert yang susah untuk mengucapkan kata-kata, tiba-tiba mengucapkan doa yang sangat lancar. Dan bahkan kata-kata itu tidak ada dalam pikiran saya sebelumnya. Jujur, ini baru saya alami Pak. Karena waktu saya menjadi muslim, saya sering berlama-lama bertahajud di waktu malam. Tapi tidak pernah merasakan ini. Apakah yang terjadi Pak? Apakah ini fantasi ataukah nyata? Yang terjadi saudara diurapi Roh Kudus, disentuh Roh Kudus. Pengalaman semacam itu juga tentu pernah saya alami. Indah sekali. Teruskan pengalaman seperti ini. Saya belum menjadi orang sempurna Pak, tapi dalam kedagingan saya mencoba untuk tetap menautkan hati saya dengan Tuhan dan berdoa agar saya tidak ditolak oleh Tuhan. Karena saya juga pernah bermimpi ditolak Tuhan pada saat awal saya masuk Kristen Pak. Apakah bisa saya diterima Tuhan pada hal dari awal saya memasuki Kristen? Tentu hal yang pertama saya lakukan adalah melukai hati dan perasaan orang tua saya. Kalau yang ini kamu tidak salah. Ya. Apakah saya akan dapat pengampunan Tuhan karena kesalahan tersebut? Tuhan mengampuni, bahkan bisa Tuhan juga memberkati orang tuamu. Padahal saat ini saya berusaha untuk mengamalkan apa yang Pak Eras ajarkan, walaupun masih jatuh bangun karena situasinya menjadi sangat sulit. Ketika saya berikrar bahwa hidupku bukan aku lagi, seluruhnya milik Tuhan. Selalu saja ada kondisi yang tidak membuat tidur menjadi nyenyak. Waduh, ini pergumulan batin. Saya percaya kamu orang yang dipilih Tuhan. Selamat datang dalam keluarga kerajaan surga. Jadi tetap ikut ke Mall Arta Gading. Kamu akan dilawat Tuhan luar biasa. We love you. We love you. Amin. Dari seorang ibu usia 65 tahun. Pertanyaan pertama, Salam Pak Erastus, puji Tuhan Bapak sehat selalu, biar saya tetap mendengar semuanya dari Pak Eras. Saya ibu usia 65 tahun tinggal numpang di gereja karena saya tidak mempunyai suami maupun anak. Mau tanya Pak Erastus bagaimana menghadapi orang dalam segala hal nonton cuci baju, buang air besar, mandi, masak, ingin sayur, mau tidur sambil miring, tapnya ditaruh di samping kepala. Maka ditaruh dekat kompor saja, ada beberapa kali menegur, tapi dia marah. Bagaimana menghadapi orang? Oh ya, orang seperti ini kemana-mana bawa iPad, diamkan saja, nggak ada urusan kamu. Ya, nggak usah diurus orang seperti ini, biar saja.
Pak mau tanya ayat Lukas 9, 57, 60. Ini soal mengikut Yesus ya. Soal mengikut Yesus saya jawab ya. Lukas 9, 57. Setahu saya soal ikut Yesus ini. Pasti nggak salah. Suatu hari ada orang datang dan berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus menjawab, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, kalau kamu ikut aku tidak menjamin kelimpahan jasmani di bumi. Seperti aku miskin, kamu harus bersedia menjadi miskin seperti aku. Nah, itu maksudnya. Kalaupun saudara dan saya punya banyak hal, tetap harus merasa miskin karena semua milik Tuhan, bukan milik kita. Lalu ada orang lagi yang berkata, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya, jangan kamu ikut berebut warisan. Sebenarnya itu saja artinya. Jangan ikut berebut warisan. Kalau ada orang tua meninggal, lalu anak tidak hadir, padahal dia bisa hadir, dia bisa kehilangan warisan. Itu menurut tradisi yang ada sementara waktu itu, ya, yang pernah saya dengar. Jadi kalau kamu tidak ikut menguburkan bapakmu, ya tidak masalah. Tetapi maksudnya bukan melarang, kalaupun kamu menguburkan bapakmu, jangan karena warisan. Karena ikut Tuhan itu kekayaan. Ya, oke. Saya selalu ikuti acara Abah mendengar tentang masalah ibu yang teraniaya oleh suami. Pesan saya tetap berdoa. Saya setuju Pak Era sering berkata, suamimu nanti dihajar Tuhan. Dulu suami saya sering menyakiti saya. Perkataan sampai pernah bawa sapu, saya mau dipukul. Waktu mau dipukul, Pak, sapu saya lawan apa saja. Saya lawan apa saya jonglokin suami ke tempat tidur sampai celentang. Bawa teman kerjanya ke rumah pergi. Ke rumah pergi lagi tanpa pamit dengan teman kerjanya. Akhirnya suami saya sakit kena tumor di ginjal kanan kiri. Ternyata kanker hingga makan dari hidung sampai meninggal. Saya tidak pernah membalas, saya diam dan diam. Kalau suami berangkat saya hanya berdoa dan doa. Berat badan dari 57 kilo hingga 32 kilo. Habis. Pesan saya untuk ibu-ibu, tetap semangat berdoa. Oh ya, suami sehabis operasi ginjal kanan kiri 21 hari di ICU meninggal. Pesan saya, ibu-ibu tetap bertahan, berdoa. Thank you Pak Eras, maaf panjang ceritanya. It's okay. Aduh, seru nih si ibu ya. Oke, dari seorang ibu rumah tangga usia 60 tahun. Melanjutkan masalah anak saya 30 tahun indikasi lesbian dengan temannya. Pak Era sarankan saya jangan terlalu banyak bicara, serahkan pada Tuhan. Demikian juga sikap suami saya yang keras dahulu, tapi sekarang sadar sehingga tidak mau sama sekali mencampuri masalah ini. Tapi dia selalu bawa dalam doa kepada Tuhan. Pertanyaan saya, kalau saya jangan banyak bicara, artinya beneran saya diam, saya melihat kelakuannya makin menjadi-jadi dengan anak itu. Sering tidak pulang, menginap di luar dengan anak tersebut. Saya sebagai ibu tentunya makin cemas melihat perkembangan ini. Jarang ke gereja, temannya muslim. Sesuai nasihat Bapak, sekarang saya tidak terlalu menanyai dia. Tidak terlalu menanyai ini itu ke dia. Seakan-akan saya sudah merestui pertemanan mereka. Tapi dalam hati saya khawatir hubungan mereka makin jauh ini. Oh jelas, sudah umur 30 tahun Bu. Tapi ibu tetap harus menunjukkan sikap ketidaksetujuan. Harus tetap. Tidak banyak bicara bukan total diam loh. Nanti bicara pada waktu yang tepat. Tapi jangan bocor banyak bicara sehingga ucapan kita jadi tidak berharga. Berbicara untuk hal penting sehingga berharga. Ya, oke. Saya lihat anak saya menikmati hubungan ini. Kalau saya mau nasihatin dia, sarana biasanya via WA. Di WA saya bisa omong nasihatin dia.
Dia baca tapi tidak memberikan respon apa-apa. Jadi saya harus tetap diam, Pak, diam. Kecuali Tuhan suruh kau bicara, yang penting baru kau bicara. Jadi semua harus dalam kontrol dan pimpinan Roh Kudus. Ya. Ibu khawatir. Pikiran ibu jadi penuh dan sakit kepala. Ibu khawatir. Saya beritahu ya, ibu mau susah, mau khawatir, tidak merubah keadaan. Bergantung saja kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Meratap. Ya Tuhan, tolonglah. Mulut diam, hati meratap. 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 Doa. Puasa. Duduk diam di kaki Tuhan tiap hari. Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang.